Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali seperti pada hari ini kita lebih setia lagi dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan yang baru, kemenangan untuk menjalani hidup yang hari ini kita jalani. Karena tanpa Tuhan kita pasti tidak akan mampu melewati jalan hidup kita hari ini. Tapi hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan kuat dan kita akan menang menjalani hidup yang kita jalani. Mari saudara kita berdoa sebelum kita masuk dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Kita mau setia dan kita mau bersekutu dengannya lebih erat lagi. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Engkau telah memberikan kesegaran kekuatan buat kami hari ini, sehingga di pagi hari ini kami dapat datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk kami bersekutu erat dengan-Mu Tuhan, dengan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak izinkan kuasa iblis coba ingin mengganggu doa bagi kami pada hari ini. Kami ikat kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujian nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Engkau berikan kami kemenangan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan menikmati segala Tuhan kebaikan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, ya Tuhan, rasa tenang hatiku. Amin. Kau lantai jalanku, ya Tuhan, sepanjang hidupku, ya Bapa. Amin. Hanya dekat padamu, amin, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
menikmati hadirat-Mu Bapa. Amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Amin. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, muliakanlah namanya. Haleluya Bapa, haleluya. Yesus Tuhan yang kudus, Bapa yang kudus, kami sembah Kau Tuhan selamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkau perisai hidupku. Selamanya ku sembah Engkau, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau juru selamat hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak mau Tuhan jauh dari-Mu Bapa. Ku tak ingin Tuhan Yesus lepas dari-Mu Bapa. Hanya Yesus juru selamat kami, pokok anggur keselamatan kami. Yesus Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya, ya Ramaya Sande, haleluya. Oh haleluya Bapa, ya Ramase. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya bagiku. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang percaya kepadamu, yang mengasihi-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan Tuhan penuh sungguh-sungguh Tuhan, ingin lebih dekat lagi dengan-Mu, ingin lebih rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan gunung batu kami, hanya Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, hanya Engkau yang dapat Tuhan Yesus. Oh Bapa Tuhan, menghapuskan segala dosa dan kelemahan kami. Jika pada hari ini kami merasa Tuhan, oh di dalam hati kami ada merasa Tuhan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan merasa Tuhan kami tidak layak. Mari Bapa, Engkau Tuhan Yesus juru selamat hidup kami. Kami percaya bahwa kami yakin Engkau mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Namun kami mau bangkit Tuhan dari segala kelemahan, dan kami mau tetap ingin Tuhan lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu, dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur keselamatan buat kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Bapa ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar
dapat hidup tanpamu. Inilah Tuhan pengakuan kami, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami, agar hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari oleh kuasa firman dan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara, dengan satu tema saudara di dalam firman Tuhan, panggilan sorgawi, ya. Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di kota Filipi bahwa ada satu tujuan di dalam hidupnya, ya saudara, bahwa saudara tujuan hidupnya adalah ia memperoleh panggilan surgawi, ya. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ya. Seperti seorang olahragawan, ya, seorang pelari yang mengikuti satu perlombaan, ya, dengan satu tujuan untuk memperoleh hadiah. Demikian juga saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sedang berjuang, ya saudara, untuk kita boleh mengakhiri pertandingan kita dengan baik dan kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, ya.
Saudara, fokus hidup orang percaya adalah ke depan, yaitu saudara kepada panggilan sorgawi, ya, kepada panggilan sorgawi. Ya, bagaimana kita dapat mencapai saudara tujuan akhir hidup kita, yaitu panggilan surgawi? Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang kita, ya. Di ayat sebelumnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan melupakan apa yang di belakangku, ya, seperti yang Paulus katakan, saudara, itulah kehidupan lama dia, ya. Saudara, ia tidak menganggap kehidupan lamanya sebagai satu kebahagiaan, ya. Saudara, ya, walaupun dia seorang ahli Taurat, ya, saudara, dia seorang yang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, namun dia belum mengenal Kristus, ya. Saudara, ya, itulah kehidupan lamanya, ya. Dikatakan dahulu aku penganiaya jemaat, ya, saudara, pengikut Kristus, ya, karena dia memakai kebenarannya sendiri. Saudara, hidup lamanya adalah kehidupan lama yang berdosa, ya. Setelah ia dijamah oleh Tuhan, maka hidupnya diubahkan, saudara, ya. Saudara, itulah kehidupan lama kita, ya. Saudara, kehidupan lama kita pun harus kita tanggalkan, yaitu kehidupan lama kita yang berdosa, ya, yang jauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, ya, saudara, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang masih hidup dalam dosa, ya, yang masih terpikat pada hal-hal yang duniawi, ya, saudara, lebih daripada hal yang surgawi. Ya, oleh karena itu, saudara, untuk kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, hidup di dalam kerajaan surga, ya, kita ada harga yang harus kita bayar, yaitu seperti Paulus katakan, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, ya, untuk ia memperoleh Kristus. Saudara, Tuhan, ya, adalah Tuhan kita yang harus kita kasihi lebih daripada segala apapun yang ada dalam dunia, ya. Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku lebih daripada dunia ini, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu, biarlah hati kita selalu condong, ya, selalu tertuju kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya dengan mengatakan, ingatlah akan istri Lot, ya. Saudara, istri Lot menjadi tiang garam karena ia menoleh ke belakang, ya, kepada kota Sodom, ya. Saudara, ini terdapat dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26. Oleh karena itu, saudara, untuk memperoleh panggilan surgawi, kita harus melupakan apa yang di belakang kita, ya, saudara. Apa itu? Kehidupan kita yang duniawi, hidup lama kita yang berada di belakang kita. Jangan kita seperti istri Lot, ya, saudara, yang menoleh ke belakang, yaitu ke kota Sodom, di mana hatinya masih terpikat oleh dunia, ya. Saudara, demikian juga kita, walaupun kita nampaknya beribadah, ya, saudara, nampaknya memuji Tuhan, namun kita masih hidup dalam dosa, ya. Kita masih terikat oleh perkara-perkara duniawi, apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara, ya. Bagaimanakah kita dapat memperoleh panggilan surgawi, ya?
apabila kita masih terpikat oleh dunia ini, masih dikuasai oleh dosa, masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, percabulan, perzinahan, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, kepentingan diri sendiri, pesta pora dan sebagainya. Dan Rasul Paulus katakan itu kulakukan dahulu, ya saudara, walaupun secara lahiriah dia melakukan kewajiban agamanya dan dia melakukannya dengan tidak bercacat, namun saudara, Paulus katakan itu yang ia buat dahulu, ya saudara. Dalam agama Yahudi, ya saudara, dia hanya saudara berpaut pada hukum-hukum yang tertulis, namun tidak mengubah hidupnya, ya saudara. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, ya kita harus meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa, agar kita boleh memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, ya saudara. Itulah yang harus kita lakukan, ya bukan sekedar kita mengaku bahwa diri kita seorang Kristen yang percaya Yesus, namun apabila kita percaya Tuhan Yesus, itu harus kita buktikan. Ya dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Ya, artinya berlalu adalah yang lama, hidup kita sudah kita kuburkan, ya. Jangan kita lagi hidup kembali dalam kehidupan kita yang lama yang berdosa, ya. Oleh karena itu, fokus kita haruslah ke depan, saudara, kepada kerajaan surga, kepada panggilan surgawi, ya, karena hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita binasa oleh karena kita, saudara, terbuai, ya, terpikat oleh dunia ini yang membinasakan. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan segera lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Namun setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup selama-lamanya, ya. Saudara, Tuhan Yesus juga memperingatkan para muridnya bahwa ada berbagai macam penghalang untuk kita memperoleh panggilan surgawi, ya. Ada dikatakan yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, ya. Di dalam perumpamaan yang tentang benih yang ditabur, ada benih yang ditabur yang jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu menggambarkan kekhawatiran, kemudian kekayaan dan kenikmatan hidup. Benih firman Tuhan, benih itu adalah gambaran daripada firman Tuhan, saudara. Itu terhimpit oleh karena, saudara, hati kita dikuasai oleh kekhawatiran, masih dikuasai oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, ya saudara, ya, kekayaan mamon, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan kamu gak bisa menyembah Allah dan kepada mamon, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah hati kita hanya terpikat oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan di dalam dunia ini, karena kesenangan yang paling utama adalah sebagai orang percaya apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Raja Daud yang memiliki segala harta, segala apapun, kekayaan dan kedudukan, pangkat sebagai seorang raja, saudara, dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Saudara, dia berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, ya. Itulah kebahagiaan yang sejati apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah kekayaan yang sejati, saudara, di mana kita seperti juga Rasul Paulus yang mau melepaskan semuanya dan bahkan menganggapnya sampah, ya, tidak berarti, saudara, apabila dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang begitu pribadi, yang begitu mulia dan berharga, saudara, yang telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib, ya. Saudara, hal yang kedua adalah, saudara, bagaimana supaya kita mendapat panggilan surgawi, ya. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Tadi dikatakan Paulus
Aku melupakan apa yang di belakangku, ya. Dan saudara, yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ya. Saudara, apa yang dimaksud dengan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku? Itulah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus, ya. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, ya. Saudara, mengapa para pahlawan iman rela mengalami penderitaan dan aniaya? Oleh karena imannya pada Kristus. Karena mereka memiliki satu pengharapan akan tanah air surgawi, ya. Saudara, kehidupan dalam dunia ini, ya saudara, kita tidak boleh terikat di dalamnya, ya, terpikat di dalamnya. Karena dunia ini akan binasa dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, supaya saudara dan saya pun tidak binasa bersama dengan dunia ini, ya. Firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, bila kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah, ya. Saudara, artinya adalah apa? Artinya karena memang dunia ini, saudara, adalah dunia yang jahat, ya. Firman Tuhan katakan keadaan dunia ini bertambah hari bertambah jahat. Yang cemar tambah cemar, yang jahat tambah jahat. Namun kita sebagai anak Tuhan, ya saudara, kita harus bertambah kudus dan bertambah hidup dalam kebenaran, ya saudara, agar pada satu hari kelak Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan sorga, menerima panggilan sorgawi, ya saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita diubahkan dari hari ke hari, sehingga saudara pada saat hari kedatangan Tuhan itu adalah hari yang kita nantikan, di mana saudara dan saya kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya selama-lamanya. Itulah yang menjadi tujuan akhir hidup kita, ya. Jangan kita gagal di dalam perlombaan iman ini. Tetap teguh di dalam iman, ya. Walaupun kesukaran, kesulitan yang saudara dan saya alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Melainkan semakin hari kita semakin melekat hati kita kepada Tuhan, semakin imanmu semakin kokoh dan kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak membuat imanmu goyah, ya. Di masa-masa akhir hidup ini, biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita boleh melihat, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang masih berlaku sampai akhir zaman ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang
kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami hidup dalam iman percaya kepadamu, mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kami, dan terlebih kami boleh Tuhan memperoleh panggilan surgawi. Itulah pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan, masalah Tuhan hubungan dengan sesama, Tuhan yang pulihkan kami. Demikian juga dengan masalah pekerjaan dan usaha, Tuhan pulihkan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjamah memberkati bangsa kami di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit dan sukar di akhir zaman ini. Berikan hikmat Tuhan kepada bangsa kami ini untuk dapat bertahan menghadapi masa krisis ekonomi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para pejabat negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terlebih dalam menghadapi pemilu ini ya Tuhan, supaya kondisi keamanan bangsa kami tetap kondusif ya Tuhan, tetap bersatu ya Tuhan, dijauhkan dari perpecahan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.